Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Chelsea Aprili Fritzley Kencem dengan NIM akhir 147. Saya akan memaparkan materi dari subbab kelompok 1 yang membahas yang pertama, prosedur peradilan tata usaha negara, dan yang kedua, kompetensi peradilan tata usaha negara. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu prosedur peradilan tata usaha negara. Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN di Indonesia memiliki mekanisme hukum acara yang sistematis serta pembagian kewenangan yang jelas untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam menghadapi sengketa dengan badan atau penjabat tata usaha negara. Prosedur beracara di PT-UN umumnya mengikuti serangkaian tahapan mulai dari pengajuan, gugatan, hingga putusan dan eksekusi. Yang pertama, tahapan pemeriksaan, pendahuluan. Proses ini meliputi pemeriksaan administrasi di kepemitraan, prosedur dismisal oleh ketua pengadilan untuk menentukan apakah gugatan layak disidangkan, serta pemeriksaan persiapan untuk penyempurnaan gugatan. Yang kedua, persidangan. Setelah dinyatakan layak, persidangan dimulai dengan pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan. Yang ketiga, putusan dan upaya hukum. Majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang kemudian dapat diikuti dengan upaya hukum, banding ke pengadilan tinggi tata usaha negara, kasasi atau peninjauan kembali sebelum akhirnya memasuki tahapan eksekusi. Yang terakhir, elektronik atau e-court. Saat ini proses penyelesaian perkara juga dapat dilakukan secara elektronik untuk efisiensi administrasi dan persidangan. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu kompetensi peradilan tata usaha negara. Kompetensi PT-UN mencakup kewenangan mengadili berdasarkan batasan hukum baik secara absolut maupun relatif. Kompetensi PT-UN mencakup kewenangan mengadili berdasarkan batasan hukum baik secara absolut maupun relatif. Yang pertama, kompetensi absolut. Kewenangan PT-UN untuk memeriksa perkara berdasarkan objek atau materi sengketa, yaitu keputusan tata usaha negara, perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, serta tindakan atau keputusan fiktif positif. Yang kedua, kompetensi relatif. Pembagian kewenangan berdasarkan wilayah hukum di mana PT-UN berkedudukan di tingkat kabupaten atau kota. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT-TUN berada di tingkat provinsi. Pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, terdapat perluasan kompetensi PT-UN yang tidak hanya terbatas pada sengketa tata usaha negara tradisional, tetapi juga mencakup permohonan terkait penyalahgunaan kewenangan oleh penjabat pemerintahan. Selain itu, PT-TUN dapat bertindak sebagai badan peradilan tingkat pertama untuk sengketa tertentu yang wajib menempuh upaya administratif terlebih dahulu berdasarkan undang-undang. Sekian materi singkat dari saya. Terima kasih. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!